Lanjutkan tentang makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Maka kata musannif, fajami'u ahwalil ibad wa af'alihim al-ikhtiyariyati waqi'atun bi qudratillahi ta'ala. Maka seluruh keadaan hamba, keadaan apapun nih, baik sedih ataupun gembira, senang, susah, kaya, miskin, wa af'alihim dan perbuatan mereka yang bangsa ikhtiar, kayak berjalan, makan, tidur, terus minum, duduk, apa aja perbuatannya. Semua itu terjadi dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan kita, perbuatan kita, semuanya terjadi karena Allah. Apa aja? Mau kebakaran, itu terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta itu terjadi karena kekuasaan Allah. Disebabkan oleh kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita lahir di Indonesia dengan keadaan begini. Begitu ya. Hidung pesek. Terus agak ada brewoknya karena di Indonesia nggak cocok lagi orang Indonesia. Gitu ya. Kalau orang Arab berewokan, hidung mancung, cocok. Orang kita udah pesek, berewokan, orang kelihatan apa-apa. Gitu ya. Makanya alhamdulillah, apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah ciptakan, alhamdulillah. Ya. Semua terjadi dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang, Allah yang tentukan. Kita sedih, Allah yang tentukan. Harus diyakini itu, nggak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh. Walaysa liqudratihim ta'thirun fiha. Dan tidak ada bagi kemampuan mereka ta'thirun memberi pengaruh pada seluruh perbuatan hamba. Nggak ada satu makhluk pun yang harus diyakini. Tidak ada satu makhluk pun yang perbuatannya memberi pengaruh. Baik dengan kekuatan ataupun dengan zat. Harus diyakini itu, Bu. Contoh. Orang makan. Habis makan yang dirasa apa? Kenyang. Kalau habis minum, segar ya. Bung. Kalau orang sakit berobat, apa yang ditimbulkan? Sembuh ya. Nah, kalau kita orang bertauhid, orang ngaji tauhid, orang memahami makna la ilaha illallah, itu yang mengenyangkan bukan nasi, bukan makanan, yang nyegerin bukan minuman, yang nyembuhin bukan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu namanya tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi selain Allah enggak ada yang bisa nyembuhin. Selain Allah enggak ada yang bisa ngenyangin. Selain Allah enggak ada yang bisa nyegerin. Kenapa begitu? Karena makanan ciptaan Allah, kenyang pun ciptaan Allah. Jadi dua-duanya ciptaan Allah. Jadi kenyang itu bukan makanan yang menciptakan, tapi Allah. Tapi adatnya, kebiasaannya, kalau orang makan, kenyang.
Ya, ada juga orang makan kagak kenyang-kenyang. Siapa itu? Ada. Orang makan nih, orang udah makan 3 piring, orang kenyang-kenyang ya. Nambah lagi, ada acara, nambah lagi. Ini nambah lagi sampai meleduk perutnya. Ada yang begitu. Ada yang minum kagak seger-seger. Ya, minum tapi nggak seger. Ada yang berobat nggak sembuh. Berarti bukan obat yang nyembuhkan. Kalau dia meyakini bahwa obat yang nyembuhin, maka hukumnya musyrik karena menyekutukan Allah. Ya, ingat nih. Jadi jangan pernah menganggap selain Allah itu penting, selain Allah itu memberi pengaruh. Kayak orang, ada yang orang kerja, ada yang kagak. Kalau orang kerja pasti ada penghasilan ya, dapat gaji. Kalau orang bertauhid, orang yang di hatinya punya keyakinan, kita hidup tuh bukan karena gaji, bukan ngandelin penghasilan. Orang dulu nggak ada gaji, modal cuma pacul sama kolor. Anak banyak, semuanya hidup. Kalau bicara gaji, nggak ada orang dulu punya gaji. Tapi tawakal sama Allah. Yang menghidupi, yang mencukupi bukan gaji, tapi Allah. Jangan beranggapan, saya kagak kerja, saya kagak punya gaji. Nanti gimana ya? Itu bukan pikiran orang bertauhid. Kalau orang bertauhid mah tidak membatasi kekuasaan Allah. Allah mampu, mau dari mana ke caranya? Mau ngepet ke, mau nuyul. Yang penting halal. Emang ada ngepet halal? Ada. Begitu. Make apa ngepet halal? Make cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Ada yang pakai istighfar. Jadi Nabi dulu ngajarin sahabat. Sahabat tuh ngeluh, ya Rasulullah saya punya utang, saya punya gini-gini. Kata Nabi, udah baca istighfar 1000 kali setiap malam. Jangan telat selama setahun. Dilakuin tuh sama sahabat. Setiap hari 1000. Pas genap setahun, akhirnya ini orang menemukan harta karun, yang mana harta karun ini bisa buat bayar utang dan lain sebagainya. Tapi dia yakin sama ajaran Nabi. Gitu ya, yakin sama omongan Nabi. Ini disebutkan di dalam Syarah Rotibul Haddad kisahnya. Itu namanya ngepet syar'i, bukan pergi ke gunung apa itu? Bukan. Tapi pakai cara-cara yang syar'i, istighfar. Barangkali kita sulitnya rezeki gara-gara dosa. Karena Nabi katakan innal abda la yuhramu rizq li dzambin asaba. Sesungguhnya seorang hamba itu kadang-kadang dibuat seret rezekinya. Dibikin sempit, terhalang rezekinya gara-gara dosa. Makanya sama Nabi suruh istighfar biar dosanya dihapus, diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mah banyak. Ada yang disengaja atau tidak. Ingat, kalau rezeki kita sempit berarti ada dosa yang belum kita istighfarin, belum kita tobatin. Ya. Tapi andai udah istighfar sudah, baca ratib juga sudah, baca Quran sudah, baca waqiah sudah, baca apa aja dibaca sudah. Ya. Semua udah dibaca. Semua sudah dibaca. Semua udah dibaca tapi kok sempit banget nih rezekinya. Begini, Bu. Jadi kadang-kadang Allah kasih sempit rezeki bukan karena kita enggak patuh atau enggak taat.
Kadang-kadang Allah pengen menguji kita. Sabar enggak? Sombong kagak? Takutnya kalau diluasin rezekinya sombong. Akhirnya dipersempit sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keadaan begini dia lebih kembali ke Allah. Keburu ngaji, terus dia mikirin akhirat. Coba kalau dia dibikin lapang, dia lupa. Makanya kita kudu husnudzon. Maka sekarang dikasih pilihan. Andai ada pilihan, mendingan tidur di tikar di rumah sendiri, apa di kasur di rumah sakit? Beneran? Di rumah kasur. Daripada tidur di atas kasur tapi di rumah sakit. Mending di mana? Kasur di rumah. Itu mah bukan pilihan namanya. Mendingan kita sempit rezekinya apa nafasnya yang sempit? Andai Allah kasih pilihan, nih ente sehat, tapi rezekinya seret, rezekinya sempit. Apa ente kasih rezekinya gampang, tapi nafasnya ngap-ngapan? Mau nggak? Ini andai. Artinya begini, kadang kita lupa. Rezeki itu dianggapnya nilai rupiah. Rezeki itu dianggapnya, enaknya dia mah jalan-jalan ke sana kemari. Rezeki itu dianggapnya liburan mulu. Padahal nafas kita sehat, terus juga tidur nyenyak. Itu rezeki. Sehat tuh kalau dibeli mahal. Orang demi kesehatan berani dia bayar jutaan. Makanya kadang kita lupa dianggap rezeki itu duit aja, padahal mah sehat juga rezeki. Begitu ya. Bisa jalan itu juga rezeki. Bisa ngelihat itu juga rezeki. Bisa ngedengar itu juga rezeki. Daripada duit banyak tapi budak. Ya. Itu juga rezeki. Alhamdulillah begitu rezeki. Kita bisa tidur nyenyak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kagak bisa tidur Bu, berbulan-bulan. Capek enggak? Begitu. Kita mah enggak ada yang dipikirin. Orang kagak punya apa-apa. Enggak perlu pakai ajian, enggak perlu pakai jimat. Tuyul juga ogah. Ngerampok di rumah dia mah kagak ada apa-apanya. Ada tulang ikan doang. Ikan juga ikan teri lagi. Tuyul juga ogah. Babi ngepet. Ngepet-ngepet di rumah dia mah. Cuma nyape-nyapein doang. Begitu ya. Jadi alhamdulillah selamat. Kadang-kadang sesuatu yang Allah tetapkan buat kita, menurut kita menderita, tapi itu yang terbaik buat kita. Coba kalau kita banyak ininya, hartanya, diincar mulu, ntar hilang lagi, begitu ya. Terus juga tiap malam kita nungguin, nggak tenang. Intinya mah dalam segala keadaan apapun kita kudu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu. Tadi tuh yang nyiptain petir Allah, gitu ya. Jadi apapun keadaan yang ada pada kita, terima. Biar enggak sempit hati kita, biar kagak sakit, biar enggak terluka. Terima aja. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena kalau kita ingkar, kalau kita protes, itu takut Allah murka. Banyak orang kagak bersyukur, akhirnya meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang protes, Bu, sama bosnya. Karyawan protes sama bosnya dicaci maki. Kira-kira gimana perasaannya? Dipecat apa dipertahanin? Hah?
Dipecat ya. Lah ini anak buah berani merotes bos, berani ngomentarin, ya pasti dipecat. Ini bukan bos lagi, ini yang punya alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita protes, ya Allah, kenapa saya begini aja? Kenapa saya begini terus? Kenapa keadaan saya begini? Sama aja ente nggak terima, sama aja ngomentarin perbuatan Allah. Andai ada insinyur udah bikin rapi, cakep, bikin bangunan, diprotes. Kita bukan siapa-siapa, ngerti juga kagak tentang ilmu bangunan. Protes orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Kira-kira gimana? Ini mah yang diprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, saya begini. Nah, ini orang kagak bertauhid. Kalau orang bertauhid, rapi, udah. Nggak ada yang diprotes ternyata. Takut kita ujung-ujungnya merotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan Nabi Nuh itu, dikatakan Nuh itu artinya teriak. Jadi di dalam kitab An-Nawadir kalau nggak salah, Nabi Nuh lewat, pas lewat ketemu anjing. Anjing itu matanya kebalik, intinya nggak sesuai lah, jelek. Nabi Nuh ngelihat, memandang dengan pandangan yang kelihatannya itu agak-agak diskriminasi sama itu anjing. Oh ini anjing begini, anjing bisa ngomong. Kata anjing, emang begini siapa yang mau? Bukan saya yang mau. Langsung istighfar, astagfirullah. Iya ya. Langsung nangis. Maka dari situ dikatakan Nuh karena teriak. Begitu. Ada lagi riwayat lain bukan itu. Jadi apapun yang terjadi jangan protes. Begitu ya. Apapun yang sudah Allah tetapkan terhadap diri kita, itulah kemampuan yang kita mampu dan itulah yang sesuai dengan keadaan kita. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak pas buat kita dipaksain. Begitu ya. Itu tidak bertauhid namanya. Udah tahu kita duitnya 2.000 doang di dompet atau cepet, pakai jalan-jalan ke mall. Coba sakit hati nggak? Sakit hati nawar ini berapa bang baju? Ini harganya 1 juta. 1 juta. Ini berapa sendal? Sekian. Sakit hati sendiri. Udah kalau 100.000 mah nongkrongnya di Alfa. Yang penting adem sama-sama. Gitu ya. Jadi Allah itu nyesuain kemampuan kita. Dikasih segini, oh berarti kita begini. Nggak akan Allah itu memberikan beban kepada diri kita. Kalau kemampuan kita nggak dikasihnya segini, nggak bakal dikasih. Intinya apa yang Allah lakukan itu sudah yang terbaik buat kita. Husnudzon aja sama Allah. Nggak ada ruginya husnudzon sama Allah mah. Justru yang ada adalah menimbulkan kebahagiaan-kebahagiaan. Orang kalau selalu husnudzon sama Allah, itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah barangkali Allah sayang sama anak. Dengan keadaan begini berarti Allah mau meringankan beban hisab anak nanti. Begitu husnudzon. Coba mungkin kalau saya dikasih lebih, hisab anak berat ya akhirat nanti, di kuburannya berat. Tuh, jadi husnudzon selalu. Husnudzon apa yang Allah lakukan. Apa ya sampai detik ini begini-begini aja. Oh, Allah tahu ada sesuatu yang Allah tahu, ente nggak tahu. Gitu. Misalkan sampai sekarang ini belum ada peningkatan. Sampai umur sekarang belum dapat juga. Misalkan, oh berarti Allah tahu ada sesuatu yang belum kelar, ada tugas dari Allah yang belum kelar. Kalau udah waktunya, tenang. Jangan menanyakan sesuatu. Cintai segala perbuatan Allah karena melihat Allahnya. Bukan karena melihat sesuatunya. Cintai karena Allahnya yang menciptakan. Orang kalau sudah melihat itu, semuanya kelihatan indah. Kita kalau diomelin, kalau ngelihat manusianya gedeg nggak? Tahu-tahu lagi lewat diomelin, dicaci maki. Kalau kita manusia memandangnya bukan dengan pandangan tauhid dan ma'rifat, dicaci maki, panas nggak? Panas. Emosi, samperin, gitu. Tapi kalau kita pakai pandangan tauhid, oh iya dia juga begitu kan Allah ya. Berarti dia kembali tuh. Jadi yang dilihat adalah
Nggak mungkin dia marah begitu kalau Allah nggak gerakin dia buat ngomelin saya. Mungkin saya ada salah yang Allah tegur lewat orang itu. Begitu. Kayak kita lewat. Pas lewat, ada soang nyosor kita ngejar-ngejar. Kalau kita mandangnya bukan pandangan tauhid, itu soang kita kejar balik. Kita bogolok ya. Mana soang siapa itu? Berani-beranian. Kalau kata Habib mah, kagak tahu dia saya Habib. Main sosor-sosor baik kata. Ya, dicari tuh soang. Tapi kalau dengan pandangan tauhid, udah mungkin saya ada salah. Mungkin ada tugas yang saya lengah, entah ratib yang nggak saya baca atau wirid yang saya lengah, maka Allah kuasakan saya disosor soang. Begitu kalau orang bertauhid mah berbaliknya. Oh ya, mungkin saya ketusuk duri, ada wiridan yang saya tinggal. Mungkin saya disosor soang, ada amalan yang saya tinggal. Yang biasanya sedekah mungkin saya lupa, yang biasanya sholawat saya tinggal, yang biasanya ratib saya nggak ratib, begitu. Jadi nggak nyala-nyalain orang. Kalau orangnya temperamen, emosional, wah gampang. Kecantol paku aja, pakunya dilaporin ke polisi. Saya laporin nih ke polisi. Gitu ya. Jadi tauhid itu indah. Wahdaniyah fil af'al, melihat segala sesuatu itu Allah lah pelakunya. Tidak ada makhluk memberi pengaruh. Maka tenang hidup itu, damai. Adem. Begitu ya. Maka ini diajarin sama musannif, diajarin dengan la ilaha illallah bahwa tidak ada satu makhluk pun memberi pengaruh. Gak ada, api kagak ngebakar. Yang matengin nasi bukan api, tapi Allah. Yang ngebakar itu bukan api, tapi Allah. Yang motong semangka bukan pisau, tapi Allah. Pisau mah hanya perantara, pisau mah hanya alat. Pisaunya Allah ciptakan, semangkanya Allah ciptakan, terpotongnya pun Allah. Jadi semuanya ciptaan Allah. Begitu, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngelihat ke situ, beres rapi. Gak ada satu makhluk pun yang memberi. Jadi gak kepengaruh dia mah. Mau orang kayak gimana juga, mau makhluk kayak gimana macamnya, gak akan merubah keadaan dia. Yang bisa ngerubah dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh. Jangan juga begini. Gara-gara doa saya tuh dia begitu. Wah, ini orang lengah nih. Kalau orang bertauhid mau nggak ngaku-ngaku. Gara-gara doa saya, doain aja orang dijabah-jabah buat diri sendiri. Doain orang. Itu Allah. Lah itu ngedoa mah cuma ngedoa, yang melakukan mah Allah, jangan ngaku-ngaku. Tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh di dalam alam semesta nih kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gampang kepengaruh Bu ya. Kesedihan, terus cobaan, hujan dan lain sebagainya, itu makhluk. Jangan sampai menganggap gara-gara ini nih saya jadi menderita. Jangan. Nggak ada makhluk memberikan penderitaan. Balik lagi ke Allah. Wah, gara-gara dia nih saya hidupnya belangsak. Nggak ada. Jadi jangan pernah nyandarin sesuatu ke makhluk. Gitu. Makhluk mah hanya sekedar sabab. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi itu makna la ilaha illallah. Kalau orang udah ngaji la ilaha illallah, tidak ada yang luput sedikit pun, tidak ada yang mempengaruhi sedikit pun dari makhluk. Kali lengah, gara-gara saya dimusuhin atau enggak saya tahlilan aja orang dikasih makan. Sedih saya rasanya. Misalkan begitu. Berarti orang kepengaruh sama makhluk. Tapi kalau orang bertauhid, bodoh amat. Mau dikasih berkat juga mau kagak. Gitu. Enggak kepengaruh, enggak sedih. Dikucilin, dihina, dijelekin. Enggak kepengaruh. Biasa aja. Begitu. Sendal hilang. Agak kepengaruh, bodoh. Gitu. Beli lagi. Gitu ya. Jangan terpengaruh sama apapun. Jangan gara-gara ini dia benci, dia memusuhi. Enggak. Jangan. Gitu ya. Enggak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh. Apa kek? Apalagi sampai percaya ini batu. Ini bisa bikin ini. Itu makhluk. Makhluk mah kagak memberi pengaruh. Gitu ya.
Jadi semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Balillahu ta'ala ajra'adatahu bi an yujida fil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran. Akan tetapi hanya Allah semata yang memberlakukan akan adatnya dengan bahwa menciptakan pada seorang hamba akan kemampuan dan ikhtiar. Ikhtiar itu iradah, tapi iradahnya iradah hadisah. Kudratnya kudrat hadisah. Wa huwa ta'ala yanfaridu bitadwir. Ya Allah Ta'ala yanfaridu itu tersendiri, Maha Esa dengan mengatur segala perkara. Duna musyarikin wala mu'inin, tanpa yang menyekutui, tanpa ada yang membantu. Wala yahdutsu haditsun fil alamil ulwi, maka tidak terjadi satu peristiwa, satu makhluk pun di alam atas, alam langit, tidak di alam bawah, kecuali dengan aturan Allah dan iradat Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepeleset aja udah ada catatannya. Kita kepeleset, hujan-hujan, lagi jalan tahu-tahu kepeleset. Itu udah ada catatannya. Enggak sekonyong-konyong begitu aja. Fulan ketemu fulan. Itu udah diatur sama Allah. Jodohnya. Misalnya si A jodohnya ketemu si B, itu bukan sengaja. Kebetulan lagi nongkrong di mana? Di warkop. Anak kira di kafe, warkop. Lagi nongkrong di warkop, ketemu jodoh. Bukan kebetulan, emang sudah disengaja sama Allah. Udah diroda. Jadi masing-masing manusia itu pasangannya sudah diroda, rizkinya sudah diroda, nafasnya pun berapa hitungannya sudah diroda. Yang masuk ke dompet, yang keluar sudah diroda juga. Yang masuk berapa, yang keluar berapa sudah diroda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat, udah diroda sama Allah. Kita duduk di sini nih, jalan kemari, duduk di majlis, sudah diroda sama Allah. Jadi kalau udah begitu tuh, enak gitu, tenang ya. Baik dan buruk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi apapun yang terjadi, baik di alam bawah, alam atas, alam bawah, alam langit, alam bumi, itu semua terjadi dengan aturan Allah dan iradah Allah, dan juga hikmah daripada Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gara-gara si fulan, enggak ada begitu ya. Wa huwa ta'ala alimun bi'awaqibil umuri kulliha. Dialah Allah yang Maha tahu dengan akibatnya segala perkara. Perkara-perkara ini kan ada akibatnya. Itu Allah tahu. Ini efeknya begini, dampaknya begini, Allah tahu. Semua tanpa dipikir, tanpa dirancang, tanpa ini terlebih dahulu, tanpa ada ini, langsung itu mah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pikir. Faman alima, barang siapa yang yakin anallaha ta'ala munfaridun bil khalqi wat tadbir, bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa dengan menciptakan dan mengatur, fala yufakkiru fi tadbiri nafsihi. Jangan coba-coba kita mikirin bagaimana saya nih, kayak saya biar sukses kudu begini. Jangan memikirkan itu, karena Allah sudah ngatur. Bal yaqilu tadbirahu ila khaliqihi, akan tetapi serahkan urusan dia kepada Allah. Akan tetapi serahkan pengaturan dia kepada pencipta. Dulu ada ulama, namanya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Beliau punya anak. Beliau alim, seorang wali, pengen punya anak orang soleh, pengen punya anak pinter juga, disantrenin. Anaknya, pas abahnya balik, anaknya udah di rumah duluan. Lah, itu udah balik dong. Disantrenin lagi, balik lagi. Akhirnya bapaknya ngeluh, pegel. Ya Allah, saya pegel banget ngurusin anak. Saya pengen jadi dia ini orang alim, orang soleh, tapi begini. Ya udah saya nyerah ya Allah, terserah Engkau ya Allah, saya serahin. Pas diserahin nama Allah jadi. Intinya apa? Kita jangan coba-coba mengatur urusan diri kita. Bakal begini nih, sukses, begini-begini. Yang ada ambak-ambakan. Kalau kita mengatur diri kita, apalagi ngatur orang lain, yang ada itu berantakan karena kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita serahin ke Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apa orang yang bertawakal sama Allah, maka Allah yang nanganin, Allah yang mencukupi. Punya hajat apa aja, jangan merasa, oh tenang, ini gampang urusannya. Ntar saya ketemu fulan-fulan, berantakan. Dalam hal apapun, sertakan tawakal. Kita kalau keluar rumah, bacanya doanya gimana? Bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu doanya.
Kita sering baca tapi nggak tahu maknanya. Artinya apa? Ya Allah, saya tawakal. Nggak tahu saya pulang selamat atau kagak. Ini setelah keluar saya balik lagi apa enggak? Di jalanan saya dirampok apa enggak tahu. Nemu musibah atau enggak tahu. Tawakal sama Allah. Ini lagi nyari rezeki, entah dapat untung apa kagak, enggak tahu ya Allah. Tawakal Allah. Oh, begitu tuh. Jangan menganggap diri kita bisa. Jangan mengatur. Oh, tenang, ntar begini. Ujungnya enggak ada yang jadi. Tapi kalau kita selalu menyertakan Allah, tawakal sama Allah, maka semuanya beres. Kalau orang sombong, menganggap dirinya bisa nanganin urusan, maka yang ada itu berantakan. Tapi kalau dia keluar, bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata, beres. Kalau orang selalu menyertakan Allah, tawakal sama Allah, maka beres. Sebaliknya, kalau orang itu sombong, tenang, ini mah bisa ditanganin. Ujung-ujungnya kayak sekarang di Los Angeles kebakaran, nggak bisa kan sampai sekarang. Manusia bisa apa? Makhluk bisa apa kalau Allah berkehendak? Makanya jangan coba-coba ngelawan Allah. Jangan coba-coba kita ambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Allah. Dalam hal apapun, mau urusan apa, mau urusan jodoh, mau urusan ini, mau urusan itu, serahkan sama Allah. Begitu ya. Misalkan kita pengen ada urusan penting nih, jangan menganggap diri kita bisa, tapi serahkan sama Allah. Ya Allah, saya punya urusan. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kun fayakun. Begitu. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi, begitu. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatur-ngatur, ya. Kama qala Allah taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu itu menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan yang Allah iradah, Allah pilih. Jadi segala sesuatu itu sudah pilihan Allah. Jangan protes. Jangan begini, kata ibu-ibu, ngapa dulu saya kawin sama abang ya? Itu sudah diroda sama Allah. Jangan protes. Nggak bisa. Coba kawinnya sama Syahrukan. Dia ngimpi. Pegel mikirin begitu mah. Jadi apa yang sudah terjadi ini sudah diiroda. Ini kenal lama ini punya istrinya fulan, ini punya suaminya fulan, punya anak. Sudah diiroda. Kalau sudah begitu, hidup tenang, damai, ngopi berdua juga. Serapat seruput aja. Ya, senyum aja. Apa Bang senyum? Kagak. Gitu ya. Saya bersyukur aja. Begitu tuh. Kenapa? Saya diketemukan sama istri yang sebaik engkau. Begitu. Padahal mah di hati mah pret gitu ya. Intinya terima apa yang Allah ciptakan. Karena segala sesuatu dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang dapat nasibnya baik, ada yang dapat nasibnya buruk. Begitu ya. Dulu ada seorang ulama lewat di Basrah, di negeri Basra di Irak. Ini ada kakek-kakek lagi ngobrol sama cewek cantik masih muda. Ini udah kakek-kakek, udah peot. Yang kalau batuk juga sama, makan kentut. Ya, udah ompong. Tapi ini bahagia duduk. Bercanda banget. Kata ini ulama, ini orang kakek-kakek gagak punya malu apa ya? Sama anak muda ditegur. Kek, udah tua, ingat umur. Ngangkat sendal aja orang kuat. Ini lagi bercanda baik, tawa-tawa. Apa sih? Kata kakek-kakek. Sewot amat. Mau tahu aja urusan orang. Nah, kagak ini di tengah jalan begini. Lah emang apa? Ini kan bininya. Kaget ya. Hah? Kok bininya? Iya. Ngapa protes? Oh, maafin. Kok bisa? Kata ininya, kok bisa dapat bininya muda? Terus ini juga kok bisa Mbak dapat suami yang kayak gini? Ya keluarga kita keluarga harmonis. Keluarga yang cocok. Keluarga yang sabar dan bersyukur sama Allah. Suami saya syukur dapat orang kayak saya. Dan saya harus sabar punya suami kayak dia. Ya, begitu tuh.
Yang kalau makan ulinya nyangkut di gigi, sabar gitu ya. Kelolo dan mati, nggak ada giginya ya. Intinya apa? Apapun yang sudah terjadi, ya udah itu udah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mau protes gimana? Emang Allah yang mau. Hah? Sudah sesuai dengan iradah. Jangan protes. Istri punya suami, jangan protes. Suami punya istri yang ini, jangan protes. Masing-masing kudu nerima, begitu ya. Karena sudah diiradah sama Allah Subhanahu wa taala. Fafila ilaha. Ada yang mau nanya enggak?